Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Dian. Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Medi. Baik Ibu Medi, Medi datang yang sendiri atau diantar? Saya datang ke sini sendiri. Baik Ibu Medi, di sini saya akan melakukan wawancara, di mana wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mental Ibu, dan juga di sini wawancara akan bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh Ibu sebagai pasien dan saya sebagai dokter. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, karena Ibu sudah bersedia, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Medi. Baik Ibu Medi, umurnya berapa? Umur saya 30 tahun. 30 tahun ya Bu ya. Kemudian apakah benar Ibu berjenis kelamin perempuan? Ya, perempuan. Kemudian apa pekerjaan Ibu sekarang? Saya bekerja sebagai tukang jahit. Kemudian tempat tinggal Ibu di mana? Saya tinggal di Jalan Sekarsari, Gang 9 nomor 2. Kemudian apakah Ibu sudah menikah? Saya sudah menikah namun sudah bercerai. Pendidikan terakhir Ibu sebagai apa? SMA. Kemudian mohon maaf Ibu, Ibu beragama apa? Agama saya Hindu. Kemudian apakah Ibu datang ke sini sendiri atau diantar? Ya, saya datang ke sini sendiri. Ibu, apakah Ibu tahu kita ada di mana sekarang? Di ruang praktek. Kemudian apakah Ibu tahu jam berapa sekarang? Sekarang jam 10. Kemudian apakah Ibu tahu bagaimana suasana saat ini? Sedang sepi dan sunyi. Sepi dan sunyi ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu tahu ada berapa orang di ruangan ini? Ada 2 orang saya dan dokter. Baik Ibu, kemudian apa keluhan Ibu sehingga datang kemari? Saya merasa sakit kepala, Dok, dan saya merasa ada tumor di belakang kepala saya. Ibu merasa sakit kepala dan ada tumor ya Bu ya. Kemudian bagaimana suasana perasaan Ibu saat ini? Saya merasa cemas, Dok. Cemas ya Bu ya. Baik Ibu, sudah berapa lama Ibu merasakan keluhan Ibu tersebut? Sudah sekitar 2 tahun yang lalu, Dok. Dari 2 tahun yang lalu, apakah Ibu merasakannya setiap hari? Ya, saya merasakannya terus-menerus setiap hari. Terus menerus setiap hari ya Bu ya. Kemudian apakah semakin kesini kondisinya semakin memburuk? Sama saja, tapi akhir-akhir ini semakin memburuk, Dok. Akhir-akhir ini semakin memburuk ya Bu ya. Kemudian apakah ada keluhan lain yang menyertai, misalnya seperti berdebar atau gelisah? Ada, Dok. Saya merasa cepat lelah, pusing, dan agak gelisah, Dok. Agak gelisah ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada perubahan perilaku yang disebabkan oleh keluhan Ibu tersebut? Ada, Dok. Saya akhir-akhir ini jadi tidak bisa tidur dan lebih sering bergadang, Dok. Lebih sering bergadang ya Bu ya. Ibu, apakah ini sampai mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari? Iya, Dok. Saya jadi mudah lelah akhir-akhir ini dan lebih sering berbaring saja. Lebih sering berbaring ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu ingat peristiwa pencetus dari keluhan Ibu tersebut? Tidak ingat, Dok. Tidak ingat ya Bu ya. Apakah ada masalah yang Ibu pikirkan sampai saat ini? Ada, Dok. Saya akhir-akhir ini lebih memikirkan suami saya, Dok, karena saya sudah bercerai selama 2 tahun. Baik Ibu, apakah yang Ibu pikirkan mengenai perceraian dengan suami Ibu tersebut? Saya jadi hidup sendiri sekarang, Dok, di mana biasanya anak-anak dan suami saya menemani saya. Semenjak kami pisah rumah, mungkin itu yang membuat saya cemas, Dok. Baik Ibu, kemudian apakah Ibu pernah memikirkan sesuatu yang Ibu anggap nyata namun orang lain tidak? Tidak, Dok. Kemudian apakah Ibu memiliki ketakutan terhadap sesuatu? Tidak. Kemudian apakah ada kegiatan atau aktivitas yang Ibu lakukan berulang kali namun Ibu ingin berhenti tapi Ibu tidak bisa? Ada, Dok. Seperti apa Bu? Semenjak sakit kepala ini, saya lebih sering ingin pergi ke dokter, Dok, karena saya merasa cemas dengan sakit kepala yang saya alami. Bu, kemudian apa alasan Ibu datang ke dokter berulang-ulang kali? Karena dokter selalu mengatakan bahwa saya sakit parah. Ia juga mengatakan bahwa saya masih normal, tetapi saya tidak yakin kalau saya merasa normal dan saya merasa sangat sakit. Apakah sebelumnya Ibu sudah melakukan pemeriksaan? Sudah, Dok, sudah banyak kali dan hasilnya masih normal saja. Kemudian apakah di dokter sebelumnya Ibu diberikan obat? Jika diberikan, apakah Ibu ingat nama obat tersebut? Saya berikan obat, tapi saya lupa nama obatnya, Dok. Lupa Ibu ya. Kemudian apakah Ibu pernah merasa bahwa lingkungan sekitar Ibu ini memberi tanda atau kode tertentu kepada Ibu? Misalnya jika ada burung gagak, Ibu malah menganggap itu sebagai tanda bahaya. Tidak pernah. Tidak pernah Ibu ya. Kemudian apakah Ibu pernah merasa bahwa diri Ibu berubah? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Kemudian apakah Ibu pernah merasakan bahwa lingkungan sekitar Ibu ini tidak nyata? Tidak pernah. Tidak pernah Ibu ya. Kemudian apakah Ibu pernah melihat sesuatu sebagai objek A namun orang lain melihat itu sebagai objek B? Misalnya Ibu melihat itu sebagai orang namun orang lain melihat itu sebagai lemari. Tidak pernah. Tidak pernah Ibu ya. Kemudian apakah Ibu pernah mendengar suara yang hanya Ibu sendiri yang bisa mendengarnya? Tidak pernah. Tidak pernah Ibu ya. Baik Ibu, apakah Ibu datang ke sini atas kemauan Ibu sendiri atau dipaksa? Ya, atas kemauan saya sendiri. Mengapa demikian? Apakah Ibu merasa bahwa diri Ibu sakit? Ya, saya merasa ada tumor otak yang parah di belakang kepala saya, Dok. Ibu merasa bahwa ada tumor di belakang kepala Ibu ya. Kemudian apakah Ibu sudah pernah berkonsultasi ke psikiater atau psikolog sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah.
Baik, kemudian apakah Ibu mempunyai riwayat medis seperti gangguan kesadaran atau trauma? Tidak dok. Tidak ada ya. Kemudian apakah Ibu pernah mengkonsumsi nafsa atau minuman beralkohol atau merokok? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian pada saat Ibu anak-anak, apakah Ibu pernah mengalami gangguan berkonsentrasi? Tidak dok. Tidak pernah. Kemudian pada saat Ibu remaja, apakah Ibu mempunyai teman dekat? Dan apakah hubungan dengan teman dekat Ibu itu masih sampai sekarang? Punya dok, dan saya masih berhubungan sampai sekarang. Baik, kemudian pada saat Ibu dewasa sekarang ini, apakah Ibu mempunyai masalah dalam hukum atau pekerjaan atau rumah tangga? Untuk hukum dan pekerjaan saya tidak punya masalah, tetapi rumah tangga saya seperti yang saya bilang tadi, saya bercerai dengan suami saya 2 tahun yang lalu. Kemudian apakah keluarga Ibu pernah merasakan seperti yang Ibu alami? Tidak pernah. Tidak pernah ya Bu ya. Kemudian apakah keluarga Ibu pernah berkonsultasi ke psikiater atau psikolog? Tidak. Tidak pernah juga Bu ya. Kemudian apakah keluarga Ibu mempunyai riwayat penyakit medis seperti gangguan kesadaran atau trauma? Tidak dok. Tidak ya. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan ke pemeriksaan status mental. Baik Ibu, apakah Ibu ingat nama saya siapa? Ingat dok, dokter Dian. Baik, apakah Ibu ingat sebelum Ibu kemari Ibu makan apa? Saya makan nasi goreng dok. Makan nasi goreng ya. Kemudian apakah Ibu ingat seminggu yang lalu Ibu melakukan aktivitas seperti apa? Saya membuat kue. Membuat kue ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu ingat Ibu SD, SMP, SMA di mana? SD saya di SD 10 Kesiman, SMP saya di SMP Negeri 9 Denpasar, dan SMA di SMA Negeri 5 Denpasar. Baik Ibu, Ibu jawab pertanyaan saya Bu ya. 6 tambah 6 berapa? 12. 12 tambah 6 berapa? 18. 18 tambah 6 berapa? 24. Baik Ibu, tunggu sebentar. Apakah Ibu bisa membaca tulisan ini? Diagnosis gangguan jiwa. Baik Ibu, apakah Ibu bisa menuliskan tulisan menyenangkan? Bisa. Kemudian apakah Ibu bisa menggambarkan sebuah meja? Bisa. Kemudian apakah Ibu bisa membandingkan bola dengan melon? Kalau bola itu adalah sebuah benda yang dapat dimainkan, dan kalau melon itu adalah buah yang dapat dimakan. Kemudian apakah Ibu tahu presiden sekarang siapa? Presiden Joko Widodo. Kemudian apakah Ibu tahu Pancasila ada berapa? Ada 5. Baik Ibu, tunggu sebentar. Baik Ibu, berdasarkan hasil dari wawancara psikiatri dan juga status mental, di sini saya mendiagnosa Ibu mengalami hipokondriasis, di mana itu adalah kecemasan berlebih, di mana Ibu percaya bahwa penyakit yang Ibu alami ini adalah penyakit serius, padahal tidak, dan Ibu percaya bahwa gejala-gejala yang Ibu alami itu adalah tanda-tanda dari gejala penyakit serius. Baik Ibu, di sini saya akan meresepkan Ibu obat yang akan Ibu tukarkan nantinya. Kemudian di sini saya menyarankan Ibu untuk selalu berpikiran positif, dan juga saya menyarankan Ibu mengurangi aktivitas atau kegiatan yang membuat Ibu kelelahan berlebih. Kemudian di sini saya juga menyarankan Ibu untuk melakukan kegiatan berolahraga, karena di sini olahraga tersebut dapat membantu Ibu dalam menghadapi stres Ibu. Baik Ibu, untuk itu apakah Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada dok. Baik Ibu, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, di sini saya akan pantau terlebih dahulu bagaimana kondisi Ibu. Jika dalam kurang dari 2 minggu Ibu tetap mengalami gejala sama, Ibu bisa langsung kembali datang ke sini. Namun jika Ibu sudah tidak merasakan gejala tersebut, Ibu bisa kontrol dalam 2 minggu atau lebih. Seperti itu Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu lekas sembuh. Terima kasih Bu. Baik dok, terima kasih.